Assalamualaikum bosku, welcome to my channel. Sebelum menonton jangan lupa subscribe, nyalakan dulu loncengnya, dan jangan lupa like dan komen. Dan jangan lupa ambil posisi rebahan kalian. Untuk kalian selamat menyaksikan. Di Benteng Tenggara wilayah Kuil Pejuang, Perang Suci telah berlangsung selama hampir 2 tahun, dan konsumsi kedua belah pihak sangat besar. Awalnya, pasukan iblis tampaknya agak lebih tenang, hanya sesekali melancarkan beberapa serangan simbolis. Benteng Tenggara memanfaatkan itu untuk mengistirahatkan pasukannya, tetapi untuk beberapa alasan tidak ada yang tahu, pasukan iblis sekali lagi melakukan serangan habis-habisan 1 minggu yang lalu, dan serangan ini bahkan lebih ganas daripada yang lalu. Segera, semua pejuang dari Benteng Tenggara harus bergabung dengan medan perang, dan pertempuran yang tak terhentikan mengikuti saat itu. Seluruh benteng sekarang penuh dengan bau darah. Wang Yuan masih berdiri di baris pertama medan perang, mempertahankan tembok. Dibandingkan dengan saat Perang Suci, perisai dan pedangnya telah mendapatkan lapisan warna darah yang padat. Itu bukan hanya karena menusuk musuh, tetapi lebih jauh lagi, itu membawa agresivitas yang sengit, yang lahir dari pembantaian yang tak terhitung jumlahnya. Penampilan Wang Yuan tidak jauh berbeda dari sebelumnya, tetapi sopan santunnya telah mengalami perubahan yang menghancurkan bumi, dia sangat dingin dan mantap. Bahkan di tengah pembantaian, penampilannya tidak berubah sama sekali meskipun seluruh tubuhnya dipenuhi dengan darah yang berbau darah. Bahkan para veteran dari Kuil Pejuang tidak bisa dibandingkan dengan gerakannya yang ganas dan kejam. Dan kultivasi Wang Yuan membuat kemajuan pesat. Dari pembantaian terus-menerus, dia mengumpulkan sejumlah besar niat membunuh, dan dengan beberapa metode yang tidak diketahui dia membuat terobosan terus-menerus berkat stimulasi perisai jiwa ilahi raksasanya. Sekarang, kultivasinya telah melampaui Zhang Fangfang yang terobosannya ke langkah ke-7 terjadi jauh sebelumnya. Dedikasinya menggerakkan setiap petinggi Kuil Pejuang. Peringkat kelima dari langkah ke-7, itu adalah level yang saat ini dicapai oleh energi spiritual internal Wang Yuan. Menambah senjata pembantaian yang menakutkan di tangannya, dia pasti akan sepenuhnya pantas disebut Dewi Pembantaian jika pemilihan seperti itu terjadi. Dari awal Perang Suci hingga saat ini, dia tidak pernah melewatkan pertempuran apapun. Paling-paling, dia kadang-kadang bisa tetap bertarung di area benteng selama 5 hari 5 malam sebelum pingsan karena melelahkan kekuatan fisiknya dan terbawa arus. Setelah kembali ke akal sehatnya, dia akan, terlepas dari halangan siapapun, berdiri kembali di Benteng Tenggara. Sekarang, Wang Yuan diakui sebagai pahlawan untuk Benteng Tenggara sejak jauh sebelumnya, serta idola bagi sebagian besar pejuang. Zhang Fangfang tidak memiliki pasukan pemburu iblis sendiri lagi, dan telah mengikuti sisi Wang Yuan secara diam-diam sepanjang waktu. Dia telah mencoba berkali-kali untuk meyakinkannya, dan berkali-kali melompat di depannya untuk memblokir musuh demi dia, namun Wang Yuan tidak pernah mendengarkan bujukannya. Akhirnya, sikap Zhang Fangfang juga berubah secara bertahap. Perasaannya sebenarnya tidak melemah karena melihat tekadnya, melainkan menjadi lebih kuat. Dan selanjutnya, ia juga mulai dipengaruhi oleh Wang Yuan, mengubah caranya dari ksatria guardian menjadi ksatria retribusi, mencapai bagiannya dari pembunuhan panik, meskipun cukup lambat dari Wang Yuan. Saat ini, Zhang Fangfang berdiri di sampingnya, baju besinya ditutupi dengan berbagai warna sejak jauh sebelumnya. Pedang berat yang dia miliki di satu tangan didedikasikan untuk membunuh musuh, dan perisai di tangannya yang lain sepenuhnya didedikasikan untuk memblokir serangan yang ditujukan pada Wang Yuan. Mereka berdua sedang berjalan keluar dari gunungan mayat. Jika bukan karena perlindungan tungku roh yang mereka miliki dan pengawasan cermat dari para petinggi Kuil Pejuang, siapa yang tahu berapa kali mereka sudah mati di medan perang sekarang. 3 beruang iblis yang sangat besar, yang telah dilontarkan langsung ke benteng, mengejar mereka berdua, melambaikan palu besar, dan bertemu dengan serangan Wang Yuan. Bang! Serangan beruang iblis pertama bertemu dengan menangkis perisai Zhang Fangfang saat yang kedua bertemu dengan pedangnya yang berat. Dengan erangan pengap, Zhang Fangfang meludahkan darah. Dia sudah berhenti menghitung berapa kali dia menderita luka seperti itu, dan bahkan mulai terbiasa dengannya. Dalam bentrokan kekerasan, kedua beruang iblis dipaksa pergi.
Semua yang dilakukan Zhang Fangfang adalah untuk mengulur waktu demi Wang Yuanyuan. Perisai jiwa ilahi menghancurkan dua palu, dan hasil yang mengikutinya sesuai dengan nama badai darah. Di benteng, pembantaian lain mengikuti. Bahkan dengan kekerasan besar beruang iblis, dua lainnya tidak bisa membantu tetapi menunjukkan rasa takut saat melihat pasangan mereka dipotong oleh badai darah. Dalam kepanikan, mereka kehilangan keinginan untuk terus maju karena mereka tidak berani menghadapi pembantai Wang Yuanyuan. Perisai jiwa ilahi raksasa didukung di tanah, Wang Yuanyuan terengah-engah. Mengarahkan pandangan yang hampir berwarna darah ke Zhang Fangfang, dia mengangguk ringan padanya. Zhang Fangfang kemudian memaksakan senyum, "Saya baik-baik saja. Kamu pergi istirahat sebentar, aku akan berjaga-jaga." Wang Yuanyuan tetap diam. Seringkali, persahabatan tidak membutuhkan kata-kata, tetapi perasaan yang terukir. Tepat pada saat ini, pilar cahaya emas muncul entah dari mana, meliputi Wang Yuanyuan di dalamnya. Kemudian datang satu lagi mendarat di Zhang Fangfang. Kehangatan yang pekat dan cahaya yang sangat menyenangkan dengan cepat memberikan nutrisi bagi tubuh mereka. Di tengah suara manis, dua malaikat emas muncul entah dari mana, mengepakkan 6 sayap mereka, dan memegang Zhang Fangfang dan Wang Yuanyuan dari belakang. Mereka telah bertempur di benteng Tenggara selama 3 hari 3 malam dan cukup lelah dan terluka. Energi spiritual mereka sudah hampir runtuh, jadi kali ini, dua sihir penyembuhan yang kuat ini tidak kurang dari bantuan sempurna yang mereka butuhkan. Baik kekuatan fisik dan energi spiritual mereka pulih dengan kecepatan yang mencengangkan. Yang terpenting, Zhang Fangfang sangat terkejut melihat betapa murninya cahaya keemasan yang menyinari Wang Yuanyuan. Selain warna emas, gambar malaikat itu samar-samar mengeluarkan aura murni dan suci. Warna darah yang memenuhi mata Wang Yuanyuan tiba-tiba menghilang dengan cepat di pelukannya. Artinya, dia tidak hanya menyembuhkan luka-lukanya, tetapi lebih jauh lagi menenangkan jiwanya yang penuh dengan roh pembunuh. Ini adalah pertama kalinya Zhang Yuanyuan melihat penggunaan penyembuhan sehebat ini, menyembuhkan tubuh dan jiwa, tanpa kaget sihir hebat penyembuhan dari siapa ini. Tanpa sadar, Zhang Fangfang dan Wang Yuanyuan mengangkat kepala mereka, untuk melihat 4 orang sosok bergegas ke arah mereka dari langit. Kedua ksatria adalah pengguna sihir penyembuh hebat. Saat mereka mendarat dengan cepat di tanah, sejumlah besar bola api keluar dari tongkat kristal awan api dari penyihir yang berpakaian warna merah api, menyingkirkan iblis di area yang luas baik mereka di tanah atau di langit. Bola api biru ini menghasilkan bau arang yang pekat, jelas dari panas tentara iblis. Beberapa yang agak lebih kuat lolos dari nasib ini, termasuk 2 beruang iblis sebelumnya yang baru saja melarikan diri dari samping, tetapi mereka semua mati di tengah kedipan cahaya abu-abu. Hampir dalam waktu 1 detik, bagian dinding yang ditugaskan untuk Zhang Fangfang dan Wang Yuanyuan menjadi jauh lebih tenang. Han Yu melangkah maju, melambaikan perisai beratnya, yang menghalangi di depannya. Lin Xin tiba di belakangnya, tanpa menghentikan serangan dari tongkatnya sedikit pun. Kekuatan serangan yang kuat dari seorang penyihir api muncul sepenuhnya, di depan serangan sihirnya yang kuat, tidak ada iblis untuk saat ini yang mampu mendekati mereka. Han Yu, Lin Xin, Chai Er, Wang Yuanyuan memiliki suara serak, penuh ketidakpercayaan. Sejak dimulainya Perang Suci, ini adalah pertama kalinya tangan yang mencengkeram senjatanya bergetar. Yuanyuan, aku juga di sini. Dari balik topeng armor emas terdengar suara Hao Shen. Dentang, senjata di tangan Wang Yuanyuan dijatuhkan pada saat yang sama ketika tubuhnya bergoyang, seakan mau terjatuh karena lemas, tetapi Zhang Fangfang bergegas untuk mendukungnya. Kapten, kalian akhirnya datang. Di benteng Tenggara, Wang Yuanyuan, yang tangguh tak tertandingi dan berdarah menyandang nama Dewi Perang Berdarah, benar-benar kehilangan kendali atas perasaannya dan menangis. Long Hao Shen melangkah maju dan memeluknya dengan kuat tanpa peduli dengan noda darah padanya. Kami tiba. Dan sekarang, kita harus menjemput Sima Xian dan Ying Er, pasukan pemburu iblis kelas komandan ke-64 sedang direformasi. Tidak, pada hari itu akan berubah, itu akan berada di kelas raja. Wang Yuanyuan tidak bisa berkata saat air matanya mengalir tak terkendali. Karena kurangnya kepercayaan dirinya,
dia mungkin adalah orang yang mengalami masa-masa paling menyakitkan dalam tim. Selama hampir 2 tahun dia berjuang sampai ke ambang kematian hampir setiap hari, menemukan terobosan dalam pertempuran putus asa. Ini agar dia tidak ditinggalkan oleh yang lain, untuk hari mereka akan dapat mereformasi tim mereka. Long Hao Shen datang, dan Chai Han Yu, Lin Xin juga. Mereka belum melupakan saya, dan mereka datang untuk saya. Jadi pasukan pemburu iblis kita akhirnya berubah. Saat ini, Wang Yuan merasa benar-benar kosong dari kekuatan, akhirnya merilekskan kondisi mentalnya yang meregang, tidak dapat mengendalikan emosinya lagi. Long Hao Shen mengembalikannya ke pelukan Zhang Fangfang. Saudara Zhang, terima kasih. Zhang Fangfang menghela nafas ringan, semua yang saya lakukan tentang Yuan hanya demi saya sendiri. Aku belum bisa melindungi rekan-rekanku, jadi jika aku bahkan tidak bisa melindunginya, maka aku hanya bisa mengikutinya dalam takdir itu. Long Hao Shen berkata selanjutnya, sementara Yuan tidak stabil secara emosional, aku akan menyerahkannya pada perlindungan saudara Zhang. Mari kita mengobrol setelah pertempuran ini selesai. Saat dia mengangkat tangan kanannya, desir cahaya muncul di genggamannya. Ekstremitas kakinya mengetuk tanah. Long Hao Shen tiba di sisi Han Yu dalam satu gerakan. Dengan hanya mengamati situasinya, orang dapat melihat bahwa Lin Xin dan Chai sedang menyerang, dengan Han Yu berdiri di pertahanan. Selama tidak ada musuh di atas langkah ke-8 yang datang, pertahanan ini hampir tidak akan rusak. Long Hao Shen mundur dengan cepat, mencapai punggung Han Yu, dan kemudian mulai melantunkan sihir dengan bergema. Selama nyanyiannya, cahaya keemasan di tubuh Long Hao Shen terus bertambah intensitasnya. Di udara, sejumlah besar esensi cahaya mulai beresonansi dengannya. Tapi tetap saja, dia memiliki ekspresi yang sangat kecewa di wajahnya. Seperti yang dia harapkan, sihir yang sama tidak akan selalu menunjukkan kekuatan yang sama setiap saat. Keberuntungan tidak bisa berdiri di sisinya selamanya. Long Hao Shen sedang melantunkan sihir untuk hujan suci. Tapi kali ini, dia tidak bisa mengumpulkan semua esensi cahaya, dan tidak melahirkan adegan ajaib sebelumnya. Itu hanya berakhir sebagai hujan cahaya. Pilar cahaya keemasan yang cemerlang muncul entah dari mana, menerangi seluruh area di sekitarnya. Meskipun hujan cahaya sejauh ini tidak ada bandingannya dengan hujan cahaya suci, pada akhirnya itu tetap menjadi sihir penyembuhan dari langkah ke-8, cukup untuk memberikan penyembuhan dalam 1000 meter. Dalam jangkauannya, semua pejuang dan penyihir di benteng Tenggara disembuhkan dengan sangat efektif, dan iblis mengeluarkan asap kehijauan, karena serangan mereka sangat melemah. Namun, hujan cahaya pada akhirnya hanya hujan cahaya. Area efek, efisiensi penyembuhan, dan durasinya semuanya jauh tidak ada bandingannya dengan sihir terlarang supra hujan suci. Jadi serangan iblis hanya sedikit dibendung, menghasilkan waktu yang singkat untuk beristirahat kepada para pejuang. Setelah penyembuhan, hujan cahaya sudah berakhir, dan pasukan iblis melanjutkan serangannya dalam pasang surut. Lin Xin telah mundur sedikit. Sihir serangan terus-menerus sangat menghabiskan energi spiritualnya, dan meskipun dia mendapat dorongan dari sayap naga api, dia membutuhkan waktu penyesuaian untuk memulihkan energi spiritualnya. Tanpa serangan sihirnya yang kuat, iblis segera melanjutkan serangan mereka terhadap benteng. Di barisan depan mereka sebenarnya ada beberapa iblis tak terlihat klan Luke. Mereka tidak bisa mengebor dinding yang keras, tetapi mengarahkan lengan runcing tajam mereka ke depan tanpa ragu-ragu. Han Yu menanggapi musuh-musuh ini dengan tenang, tidak serakah akan prestasi. Kedua tangan memegang perisainya, dia menutupi sekeliling dengan indranya, dengan sempurna mendukung Long Hao Shen dan Lin Xin di belakangnya. Beberapa kemampuan pertahanan perisai besar digunakan oleh Han Yu, yang berdiri tidak bergerak, namun menghentikan kemajuan semua iblis dalam jarak 20 meter. Seperti garis cahaya abu-abu, cahaya kematian, Chai bergerak maju. Kemanapun dia lewat, bahkan beruang iblis yang ulet tidak punya cara untuk melawan sedikit pun. Ketajaman sabit Dewa Kematian hanya bisa digambarkan sebagai mengerikan, dan selanjutnya menambahkan bahwa pada kecepatannya yang sangat cepat, semua lubang di pertahanan Han Yu di sela-sela dilengkapi dengan sempurna.
Long Hao Shen masih tidak berpartisipasi dalam serangan itu, melepaskan sihir ksatria Guardian satu demi satu. Karena serangkaian sihir cahayanya, hampir sepertiga pejuang di benteng didorong oleh beberapa lingkaran cahaya. Meskipun rangkaian lingkaran cahaya ini tidak memberikan dorongan yang sangat besar, ia memiliki sifat elemen cahaya, tidak hanya sangat meningkatkan moral sekutu, tetapi juga meningkatkan kekuatan serangan dan kemampuan bertahan para pejuang. Di tempat itu, yang paling luar biasa adalah cahaya suci. Ini adalah salah satu yang paling berguna dalam pertempuran melawan iblis. Di wilayahnya, semua serangan pejuang memperoleh sifat cahaya suci. Ini sangat meningkatkan kekuatan membunuh mereka melawan iblis, dan saat memasuki jangkauannya, kekuatan atribut musuh kegelapan segera anjlok. Sepertiga dari area yang ditutupi oleh benteng tenggara diselimuti oleh kemegahan hujan cahaya. Setelah pemulihan singkat, Lin Xin juga kembali ke pertempuran, meluncurkan serangan. Dan pada saat serangan bertenaga penuhnya datang, Han Yu dan Cai Er akan menghilang ke sela-sela, memulihkan energi spiritual. Saling pengertian di antara mereka sudah sangat dalam. Bahkan setelah berpisah begitu lama, serangan bersama mereka masih serasi. Saling pengertian ini berasal dari keyakinan mutlak mereka. Ini terutama karena kehadiran Long Hao Shen, bertindak sebagai jiwa tim, memungkinkan pasukan pemburu iblis kelas komandan ke-64 untuk membuat gerakan yang kuat tanpa rasa takut sedikit pun. Suara logam berdering di sisi kiri Long Hao Shen, disertai dengan teriakan gembira, "Cai Er, fokus saja di sisi kanan dan serahkan sisi kiri padaku." Long Hao Shen memiringkan kepalanya ke samping, untuk melihat bahwa Wang Yuan telah bergabung dengan sisinya. Suara tabrakan metalik itu berasal dari perisai jiwa ilahi raksasa dan senjata badai darah. Yuan, kamu, Long Hao Shen berkata dengan terkejut. Tenggelam dalam lingkaran cahaya yang dibebaskan oleh Long Hao Shen, tubuh Wang Yuan diselimuti oleh lapisan kilau emas. Kapten, bagaimana saya bisa ditinggalkan? Tahukah kamu, aku sudah terlalu lama menunggu reuni kita untuk bertarung bersama satu sama lain. Setelah menerima penyembuhan, Wang Yuan memulihkan sebagian kekuatannya. Dia adalah orang dengan perubahan mental terbesar. Kedatangan Long Hao Shen dan yang lainnya diakui memungkinkannya untuk melonggarkan tekanan mendalam yang dia berikan pada dirinya sendiri, tetapi juga membangkitkan daya tempur yang tak ada habisnya dalam dirinya. Mampu bertarung bersama teman-temannya yang paling dia anggap sebagai keluarga adalah kebahagiaan mutlak di matanya. Melihat Long Hao Shen dan yang lainnya berkoordinasi dengan pemahaman diam-diam di depan, bagaimana dia bisa beristirahat dengan santai di belakang. Setelah pulih secara mental selama beberapa menit, dia segera bergabung dengan sisi Long Hao Shen. Long Hao Shen tidak menghentikan Wang Yuan, dia tahu bahwa dia tidak punya cara untuk menghentikannya. Oke. Kalau begitu mari kita bertarung bersama. Yuan, aktifkan rantaimu. Petik 2. Ya Kapten, Wang Yuan berteriak keras. Pada saat perpisahan awal mereka, anggota pasukan pemburu iblis kelas komandan ke-64 semuanya secara sukarela menonaktifkan rantai pengikat jiwa, karena mereka tidak tahu apa yang akan mereka temui di saat perpisahan itu. Tidak ada yang mau melibatkan rekan-rekan mereka. Setelah bersatu kembali, rantai pengikat jiwa terhubung satu demi satu, melambangkan mereka bersatu kembali secara keseluruhan. Setelah bersatu kembali, semua anggota pasukan mereka menjadi jauh lebih kuat dari sebelumnya. Pengalaman hidup dan mati mereka membuat mereka semakin menghargai tim ini, sementara pengalaman dan kekuatan mereka tumbuh secara dramatis. 5 dari 7 anggota tim sudah bersatu kembali, dan kekuatan tim mereka sebagian besar diperoleh kembali. Dengan Wang Yuan menutupi sisi kiri dan menampilkan kekuatan yang kuat dengan dua senjatanya, para petinggi dari kuil pejuang telah memperhatikan perubahan ini sejak jauh sebelumnya. Kemunculan tiba-tiba keempat orang untuk bergabung dengan medan perang sangat mengejutkan mereka, tetapi, karena atribut cahaya suci yang padat yang berasal dari Long Hao Shen dan Han Yu, mereka tidak memblokir mereka. Pemandangan armor Yayasan Emas Long Hao Shen kemudian sangat mengejutkan mereka. Ksatria Yayasan Emas adalah inti dari kekuatan kuil Ksatria. Kecuali itu untuk beberapa misi penting, mereka tidak akan dengan mudah meninggalkan benteng pengusir naga.
Jadi kenapa seorang ksatria Yayasan Emas tiba-tiba memimpin sebuah kelompok ke Benteng Tenggara? Prajurit perang dan kaisar perang di bawah pimpinan Qi Yonghao semuanya berdiri berlawanan dengan 8 dewa iblis besar. Melihat Long Hao Shen melepaskan sihir peningkatan satu demi satu, mereka tidak bisa membantu tetapi diam-diam merasakan pujian yang tinggi. Diam-diam merasakan pujian yang